Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini adik-adik atau teman-teman mempelajari subbab terakhir yaitu hubungan dua garis masih berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi pada bab kali ini kita sudah mengalami 4 pertemuan. Yang pertama itu kita menggambar ya, lebih tepatnya menggambar atau membuat persamaan garis lurus seperti apa. Misalkan bisa dihitung melalui bidang, bisa melalui rumus, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu kita sudah menentukan gradien, jadi dilihat dulu soalnya, misal ada melalui bentuk umum, lalu ada juga melalui dua titik. Nah, lalu yang ketiga itu kita sudah mengetahui sifat gradien-gradien berdasarkan M kurang dari 0 atau lebih dari 0, sejajar, dan tegak lurus. Seperti itu. Dan juga kita bisa menentukan atau membuat persamaan garis lurus. Jadi nanti dia diketahui titik atau diketahui gradien dan titik, maka dia hasilnya akan bentuk umum. Y sama dengan mx plus c, ataupun bisa jadi ax plus by plus c sama dengan 0, atau juga bisa ax plus by sama dengan c. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama kita harus mengetahui kembali sifat gradien berdasarkan hubungan dua garis. Nah, ternyata yang kemarin itu sifat gradiennya ada yang memenuhi syarat untuk melanjutkan subbab kita ke hubungan dua garis. Nah, kira-kira seperti apa ya? Nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu ada juga yang kita dapat mengkategorikan dan menentukan hubungan dua garis berdasarkan soal. Jadi, teman-teman di sini, misal ada soal ya, sama seperti tujuan pembelajarannya gradien ataupun menentukan persamaan ya. Kalian bisa mengkategorikan kalau misal soalnya diketahui ini, maka penyelesaian menggunakan cara A, B, atau C. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian sudah bisa mengkategorikan rumus, kalian memsubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai dari soal tersebut, kalian sudah bisa menyelesaikan, udah termasuk ya, bisa menyelesaikan soal berkaitan hubungan dua garis. Seperti itu. Nah, seperti biasa ya, karena sebelum masuk hitung-hitungan, pasti kita harus berefleksi atau kita bernalar dulu. Apa sih kaitannya dengan hubungan sehari-hari? Kok penting banget ya hubungan dua garis ini? Nah, ternyata emang benar-benar penting. Coba kamu lihat jembatan. Seperti itu ya. Ternyata jembatan itu ada penyangganya, ada apa itu ya yang apa yang kayak melengkung gitu terus ada itunya ya. Ya itu penyangga juga, penyangga kecil-kecilnya mungkin ya. Nah, ternyata dari beberapa tiang penyangganya itu saling berpotongan tegak lurus dengan sisi jembatan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia saling tegak lurus. Ada juga yang sejajar. Mungkin ini juga bisa sejajar karena dia saling garisnya sama. Seperti itu ya. Jadi, ternyata sepenting itu hubungan dua garis jika kita bikin jembatan ataupun kita melihat jembatan atau penasaran nih, kok jembatannya bisa ya dibikin seperti itu? Nggak roboh lagi. Nah, karena ada penyangganya. Penyangga tersebut yang bisa bikin jembatan itu kokoh. Kalau misalkan nggak ada penyangganya, pasti nggak akan kokoh kok. Pasti cepat rubuhnya. Nah, dari penyangga itu masuknya ke hubungan dua garis pada bab saat ini. Kita lanjut kembali. Ternyata dari sisi sejajarnya jembatan, maaf ya, garis sejajar. Dan ada juga garis tegak lurusnya dari jembatan. Nah, bisa dikatakan bahwa kalian sudah mengingat kembali tentang sifat gradien pertemuan sebelumnya. Itu ada di mana garis sejajar yang mana ya? Garis sejajar ini yang kiri. Di mana garis-garis yang sejajar itu ada garis H dan G. Maka dari gradien G dan gradien H itu sama. Jadi dia sama-sama punya nilai yang sama gitu ya.
Beda lagi halnya kalau yang tegak lurus. Tegak lurus yang mana sih gambarnya? Yang kanan. Nah, kelihatan ya bahwa dia membentuk siku. Nah, garisnya di sini masih G dan garis H, saling tegak lurus. Nah, maka mereka gradien G dan gradien H ini merupakan hasil kali yang bernilai sama dengan min 1. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Karena ini videonya cuma dikit, jadi saya langsung ke contoh soal. Lebih tepatnya langsung 2 kasus. Jadi teman-teman harap diperhatikan kembali. Kita lanjut ke yang contoh soal ini nih. Ada katanya diketahui garis K. Garis K-nya ini ya. Aduh, jelek banget. Garis K-nya ini. 2X min 6Y sama dengan 9. Berarti dia termasuk apa? AX min BY sama dengan C. Atau bisa di, apa ya? Si C ini bisa dipindah ruaskan. Jadi, AX min BY min C sama dengan 0. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya, bahwa kalian sudah menyelesaikan gradien kemarin. Nah, ternyata garis K ini sejajar dengan garis G. Garis K sejajar dengan garis G. Dan setelah menentukan garis G, gradien dari garis G ini, garis G juga tegak lurus dengan garis H. Jadi yang pertama kalian harus menentukan gradien garis G, lalu menentukan gradien garis H. Seperti itu. Yang A nih. Yang A kita langsung aja bahwa dia itu tadi ya, garis K sejajar dengan garis G. Sejajar tadi apa rumusnya? Bahwa dia itu memiliki gradien bernilai sama. Jadi kita langsung aja bahwa gradien G sama aja dengan gradien K. Nah, gradien K itu yang mana? Gradien K itu lihat lagi. Diketahui persamaan garisnya, bahwa dia bentuknya AX min BY min C sama dengan 0, atau AX min BY sama dengan C. Nah, di sini dia akan mempunyai rumus min A per B. Seperti itu ya. Bisa diingat kembali yang lalu ya. Nah, kita langsung masukin aja bahwa nilai A-nya itu adalah 2. Kita masukin min 2, tetap ya, karena min A. Lalu nilai B-nya berapa? Nilai B-nya itu adalah min 6. Min ketemu min adalah plus. Lalu 2 per 6. Disederhanakan menjadi 1/3. Jadi gradien dari garis G-nya adalah 1/3. Sampai di sini. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata tadi setelah kita sudah mengetahui gradien garis G itu akan tegak lurus nih katanya. Dengan garis H. Nah, tegak lurus berarti gimana? Nih, bisa dikatakan bahwa gradien H dikali atau hasil kali dari gradien G adalah min 1. Tadi sudah diketahui ya bahwa gradien G-nya adalah 1/3. Nah, kita langsung masukin aja. Nih. Lalu gradien H dikali 1/3 sama dengan min 1. Lalu kita si 1/3 ini dipindah ruaskan. Pindah ruaskan berarti yang pindah apanya? Yang pindah ruas adalah jadi 3/1 atau dibalik. Karena dibagi ya, jadi mau nggak mau harus dibalik. Gradien H sama dengan min 1 dikali 3/1. Jadi didapat min 3. Jadi gradien, maaf ya, ini bukan gradien garis G lagi, tapi gradien garis H adalah min 3. Oke, kita sudah masuk ke refleksi lagi. Kita sudah mengetahui sifat kebalik gradiennya, bahwa ada yang kalau sejajar itu nilai gradiennya akan bernilai sama. Sedangkan kalau gradien tegak lurus itu bahwa hasil kali dari gradien G dan gradien H, maka hasilnya adalah min 1. Lalu kita bisa mengkategorikan soal dan menyelesaikannya. Menyelesaikannya gimana? Nah, tadi ada langsung 2 kasus nih.
2 kasus untuk menyelesaikan gimana caranya biar dia menemukan gradiennya, tapi berdasarkan hubungan 2 garis tadi, tegak lurus, sejajar, seperti itu. Nah, tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal. Dikumpulkan seperti biasa paling lambat jam 5 sore. Dan kirim melalui WA saya ya. Dan setelah itu mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Akhirnya kita sudah memasuki bab baru lagi seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman di sini bisa paham tentang bab ini ya. Jika tidak ada yang bisa dipahami, bisa langsung WA gitu. Nanti Bu, saya ngajarnya kecepatan. Mungkin nanti bisa di VN secara pelan-pelan seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih.